Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 453, bait yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang biasanya muncul paling duluan dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat dapat berkat? Pastinya yang muncul duluan adalah hal-hal yang bersifat materi. Misalnya dapat bonus berupa uang, dapat fee penjualan, atau ada yang memberi sesuatu berupa materi kepada diri kita. Suatu hari Rasul Petrus dan Yohanes akan memasuki bait suci. Di pintu gerbang ada orang lumpuh yang meminta sedekah kepada mereka. Tentu yang diharapkan oleh si orang lumpuh itu adalah sedekah berupa uang atau makanan, atau hal-hal materi lainnya. Namun ternyata yang diberikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes bukanlah uang, makanan, atau materi. Mereka memberikan kepada peminta-minta yang lumpuh itu kemampuan untuk berjalan di atas kakinya sendiri. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan ia pun berdiri dan berjalan ke sana kemari sambil melompat-lompat. Dan bukan hanya itu, ia pun berjalan dan melompat ke bait Allah sambil memuji Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang memahami berkat Tuhan hanya sebatas pada hal-hal berupa materi, sehingga mereka bergembira dan memuji Allah hanya ketika mendapat materi saja. Sedangkan ketika mereka kehilangan atau kekurangan materi, hidupnya menjadi terasa gelap dan menakutkan. Maka hilang pula kegembiraan dan ungkapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk makan, kemampuan untuk bernafas, dan kemampuan fisik lainnya adalah juga berkat dari Tuhan. Kesehatan yang kita miliki sehingga kita dapat melakukan banyak hal secara tidak terbatas adalah berkat Tuhan, yang bahkan nilainya lebih berharga daripada materi atau uang. Sebab bukankah ketika kesehatan kita dan kemampuan fisik yang seperti disebutkan tadi tidak ada pada kita, maka uang menjadi tidak ada artinya? Bahkan uang pun akan habis untuk mengembalikan semua kemampuan fisik tersebut. Oleh karena itu patutlah kegembiraan dan ungkapan syukur kepada Allah tidak dibatasi hanya sekedar oleh ada atau tidak adanya materi dalam kantong atau tabungan kita.
Kita diingatkan untuk melihat betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan bagi kita di luar hanya materi saja. Dan karena itu kita dapat menjadi pemuji-pemuji Allah dan pribadi yang selalu bergembira. Akhirnya kita mengingat sebagian lirik Kidung Jemaat nomor 439 yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sebagian lirik lagunya mengatakan demikian: berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan berkat Tuhan yang tiada taranya diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus adalah pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Bersyukurlah selalu karena mengingat semua itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Oleh karena begitu banyaknya berkat, bukan hanya karena ada atau tidaknya materi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.